Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Syukur alhamdulillah jika kalian dalam keadaan baik. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak masuk? Ada Ada siapa yang tidak masuk hari ini? 12 orang. 12 orang yang tidak masuk. Iya, sakit. Alasannya? Sakit. Alasannya sakit ya. Mudah-mudahan untuk siswa yang tidak masuk hari ini diberikan kesehatan Amin. dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bersama kita. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya ada masuk tidak? Tidak. Silakan wakil ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wakil ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan dengan dimulainya pembelajaran kita dengan berdoa ya, ilmu yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat dan tujuan pembelajaran yang kita capai bisa terlaksana. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran berikutnya, seperti biasa ya, Bapak akan menyebutkan kesepakatan belajar yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Adapun kesepakatan belajar yang akan kita lakukan bisa kalian lihat di PowerPoint ini. Kesepakatan belajar yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini tidak jauh berbeda ya dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi ada 3 kesepakatan belajar. Yang pertama yaitu menghargai waktu bersama. Yang kedua tadi sudah dijelaskan ya 3 kesepakatan belajar yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang masih ingat mengenai materi sebelumnya yang sudah kita pelajari? Saya Pak, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis. Dalam materi ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan isi, pendapat, dan simpulan di dalam editorial. Betul ya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang menyeleksi ragam informasi yang terdapat pada editorial. Nah, di dalam editorial itu ragam informasi bisa dalam bentuk ragam lisan maupun tulisan. Di sini ada kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun untuk indikatornya yaitu menentukan struktur dalam teks editorial. Dan yang kedua yaitu menentukan unsur kebahasaan dalam teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang harus kita tempuh ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan bantuan media koran, peserta didik diharapkan dapat menentukan struktur dalam teks editorial dengan baik dan benar. Adapun tujuan yang kedua yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan bantuan media koran, peserta didik diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan dalam teks editorial dengan baik dan benar. Jadi ada 2 tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Tadi sudah disampaikan ya di bagian kompetensi dasar bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, kira-kira di dalam teks editorial itu kan ada yang namanya struktur ya. Apakah pada materi sebelumnya ada yang masih mengingat mengenai materi struktur ini? Saya Pak.
Berdasarkan materi kemarin, saya sedikit mengingat jika di dalam teks editorial terdapat pendapat penulis yang dicantumkan. Apakah itu bisa disebut bagian dari struktur, Pak? Tadi ada pertanyaan ya, apakah pendapat dari seseorang itu termasuk ke dalam struktur teks editorial? Nah, jawabannya itu akan kita bahas pada materi ini ya. Jadi kalian akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan. Jadi apa sih struktur kebahasaan dari teks editorial itu seperti apa? Akan kita bahas selanjutnya. Nah, adapun tambahan mungkin ada yang masih ingat? Apakah masih ada? Ada Pak, di teks editorial biasanya pendapat penulis dijelaskan kembali menjadi yang lebih rinci lagi. Tadi sudah ada ya teman kalian yang sudah menyampaikan pendapatnya mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya tadi ada yang mengingat bahwa pendapat itu apakah termasuk struktur atau bukan, Bapak? Terus ada lagi pertanyaan yang kedua, biasa pendapatnya dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, untuk bisa menjawab kedua pertanyaan itu, kita akan bahas bersama mengenai analisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, adapun untuk menganalisis kebahasaan dan struktur teks editorial, kita akan menggunakan media koran. Nah, mungkin media koran ini bukan media yang tidak asing bagi kalian. Apakah ada yang tahu media koran itu apa? Saya Pak, koran itu surat kabar Pak. Biasanya isinya tentang berita-berita dari berbagai daerah. Betul ya, jadi koran itu merupakan surat kabar. Jadi di dalam surat kabar itu biasanya tersaji berbagai macam informasi dari mulai ekonomi, politik maupun bencana alam. Di sini ada pengertian dari editorial. Nah, mungkin dari kalian ada yang tidak tahu atau lupa mengenai editorial ini, silakan kalian baca ya. Mungkin ada yang ingin membaca apa itu editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Nah, adapun yang harus kalian ingat di sini ada ya, yang perlu kalian ingat bahwa teks editorial itu bukan pendapat pribadi. Jadi bukan pendapat pribadi mengenai suatu hal, tapi di sini ada pendapat pribadi redaksi ya. Adapun ciri-ciri dari teks editorial di sini ada 5 ciri ya. Yang pertama yaitu aktual, terus yang kedua yaitu faktual, yang ketiga yaitu sistematis. Jadi struktur teks editorial itu terdapat 3, jadi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pernyataan pendapat, jadi akan disebut sebagai. Kemudian di sini ada kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks editorial ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adverbial, yang kedua yaitu. Untuk proses kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok boleh terdiri dari 4 sampai 5 orang. Karena kita akan mendiskusikan tentang struktur teks editorial. Adapun untuk teks editorial, Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk mencari contohnya di koran digital. Apakah semuanya sudah mendapat kelompok? Sudah. Sudah ya, semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Ya, setiap kelompok sudah mendapat LKPD masing-masing ya. Nah, jadi tugas pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari teks editorial yang ada pada media koran digital. Silakan kalian buka handphone masing-masing, kemudian cari berita yang ada pada koran digital. Silakan dicari beritanya masing-masing.
mencari adverbial ya, kata keterangan terlebih dahulu. Nanti dicantumkan saja di LKPD-nya adverbial apa saja yang digunakan. Untuk kelompok ini sedang mencari apa? Saya mendapat tugas untuk mencari struktur pernyataan pendapat Pak. Pernyataan pendapat. Untuk pernyataan pendapat nanti lebih dikaji apakah itu termasuk ke dalam argumentasi ataupun penegasan ulangnya. Untuk kelompok ini baru sampai mana? Saya sedang mencari bagian penegasan ulang. Bagian penegasan ulang ya. Jadi untuk bagian penegasan ulang atau kesimpulan bisa dibaca dari awal ya. Khawatir ada kalimat pengeco misalkan seperti apa kayak pendapat padahal mah itu argumentasi gitu ya. Untuk kelompok terakhir baru sampai mana? Saya sedang mencari verba yang digunakan, Pak. Oh, verba ya. Berarti mencari verba terlebih dahulu kata kerjanya. Biasanya kalau untuk kata kerja bervariasi ya. Nanti kalian cari saja di internet sebagai bahan ini ya, referensi. Jadi kalian harus benar-benar membaca teks editorialnya. Untuk semua kelompok silakan melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah. Ya, jadi sudah dianalisis struktur dan kebahasannya. Baik, kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu kalian menyajikan ya, jadi presentasi setiap kelompok. Apakah ada kelompok yang ingin mempresentasikan duluan? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis struktur editorial. Saya Aulia sebagai moderator dan ada 3 teman saya, Muhammad Raisa Ulmami, Nadia Satwa, dan Delia Pemana. Untuk struktur pernyataan pendapat akan dibacakan oleh Raisa. Judul kebersihan di sekolah. Struktur pernyataan pendapat kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator Deana Naisela. Saya Siti Halina. Saya Nasya Tandia. Saya Siti Mazara. Yang berjudul Gaya Hidup Masyarakat. Struktur yang pertama, pernyataan pendapat yang akan dibacakan oleh Rasya. Kesehatan merupakan harta berharga yang perlu dijaga. Saat kondisi tubuh sedang baik-baik saja, seringkali kita Terima kasih kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasilnya ya. Adapun untuk tadi berdasarkan hasil evaluasi Bapak, penilaian Bapak mengenai kelompok yang sudah tampil, Bapak rasa sudah cukup bagus ya, dua-duanya sudah menampilkan yang terbaik. Jadi mengupas struktur atau menganalisis struktur kebahasaan dari teks editorial yang sudah didapatkan itu secara rinci berdasarkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak, apakah di dalam teks editorial isinya selalu pendapat? Jadi pertanyaannya itu apakah di dalam teks editorial itu isinya selalu pendapat ya? Jadi untuk jawaban itu tadi sudah kita pahami bersama kalau teks editorial itu merupakan pendapat. Tapi pendapatnya ini harus didukung oleh argumen. Jadi harus ada teori-teori yang jelas mengenai pendapat yang akan kita sampaikan. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak, apakah pendapat yang ditulis harus benar? Nah, di dalam teks editorial usahakan pendapat yang kita sampaikan itu harus benar. Jadi tidak boleh menyebarkan isu hoax ya. Jadi atau berita bohong. Jadi dalam berpendapat kita juga harus mengikuti kaidah yang berlaku, yaitu menyampaikan pendapat yang benar. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran pada hari ini kita bisa melewatinya dengan lancar tanpa ada hambatan. Baik, pada pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita? Saya Pak,
Refleksi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini yaitu kita dapat membuat sebuah argumen mengenai sebuah kasus yang sedang banyak dibicarakan dalam bentuk artikel dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Sebelumnya, apakah ada keterkaitan antara pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak, keterkaitan materi hari ini dengan kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara memberikan pendapat dengan struktur yang baik serta benar. Tadi benar ya, sudah disampaikan, jika kita mempelajari teks editorial dengan benar, kita bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti berpendapat atau memberikan opini dengan struktur yang baik serta benar. Jadi nggak langsung asal-asalan kita menyampaikan ini ya kayak argumentasi kepada orang atau pendapat. Jadi harus ada strukturnya atau hal-hal yang memenuhi kenapa kita harus menyampaikan pendapat. Jadi harus ada alasan tertentu yang didukung oleh teori. Nah, sebelum diakhiri, Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Adapun untuk mengetahui kemampuan kalian, Bapak sudah mengirim di WA group ya link Google Form yang harus kalian jawab. Di situ ada beberapa pertanyaan, kemudian kalian tinggal isi nama dan kelas sesuai kelas, nama dan kelas masing-masing. Silakan dijawab. Sudah dijawab pertanyaan yang ada di Google Form? Sudah ya, pertanyaannya sudah kalian jawab. Adapun untuk hasilnya nanti bakal Bapak infokan di pertemuan berikutnya. Adapun untuk pembelajaran hari ini kita akan akhiri dengan refleksi bersama. Yang pertama yaitu apakah yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Struktur dan pelaksanaan teks editorial. Apakah ada kesulitan dari pembelajaran pada hari ini? Tidak. Ada ya. Berarti lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah jika tidak ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada pertemuan berikutnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang merancang teks editorial berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan baik secara lisan maupun non lisan atau secara tulisan ya. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.